Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, delay. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya hari ini, tanggal 20 April 2022, bertepatan dengan hari ke 18 ya, hari ke-18 Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita memasuki kegiatan sharing session yang kesekian, dan hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Henu. Silakan Pak Henu, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, gimana puasanya Bu Rita, Pak Taufik, Bu Ibad? Alhamdulillah, belum bocor Pak. Alhamdulillah. Belum bocor Bu ya? Belum, alhamdulillah. Belum, Biasanya nggak bocor Pak. Oh, biasanya enggak? Enggak, karena KD. Sebentar. Nih apa udah mau ngedrop nih ininya. Baterainya sebentar. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya dan untuk waktunya, untuk kesempatannya. Saya akan coba bawakan satu materi yang kaitannya dengan ilmu pengetahuan hari ini, kaitannya dengan iptek gitu ya. Saya akan coba mulai dengan memperlihatkan satu video yang nggak panjang, hanya 1 menit kalau nggak salah ini. Nggak sampai 1 menit. Sebentar. Sudah terlihat videonya? Belum, Pak. Belum ya? Oh, di saya delay. Di saya delay, Pak. Di tempat Pak Taufik sudah. Oke, sebentar. Oke, nggak apa-apa. Di tempat Ibad sudah? Sudah, Pak. Di saya sudah. Sudah ya? Berarti di saya aja, Pak, yang bermasalah. Oke, ini hanya Oke, sudah. Oke. Sudah ya? Oke, nah ini dia videonya. Suaranya nggak ada, Pak Henu. Suaranya? Oh iya, sorry, maaf. Suaranya belum saya klik. Oke, sebentar. Suaranya belum saya klik. Saya ulangi. Of course, there are parts of the world that weren't dark at all, but in a civilization that stretched from Spain to China, the golden rays of discovery and invention shone over everything. What civilization? The Muslim civilization, my young friend. Through scholars and scientists of various faiths, some of the most important discoveries known to man were made at this time. Discoveries that drew on knowledge of the ancients, but have more connections with your modern world than you could possibly ever. Ya, itu yang ingin saya perlihatkan. Dan dari video tersebut, saya yakin teman-teman juga sudah sudah mulai mengira-ngira nih tentang apa sih materinya hari ini, gitu ya. Nah, saya akan coba tampilkan dalam bentuk slide, so mudah-mudahan nanti bisa, gitu ya. Nah, ini akan saya sampaikan pada kesempatan pada siang hari ini, pagi menjelang siang, gitu ya, yang bertema tentang peran ilmuwan Muslim dalam perkembangan ilmu pengetahuan atau sains, gitu. Dan kalau kita berbicara tentang sains, pasti ukuran untuk pengakuan terhadap sains itu di dunia modern itu adalah penghargaan ini, Nobel Prize. Ada yang tahu Nobel Prize? Bu Ibat sudah pernah dengar ini sebelumnya, penghargaan Nobel? Iya, pernah dengar. Sudah pernah dengar ya? Oke. Jadi penghargaan Nobel atau Nobel Prize ini kan salah satu pengakuan atau manifestasi dari ilmu pengetahuan modern ya, yang dikembangkan oleh beberapa ilmuwan kontemporer atau modern di zaman sekarang, gitu. Sedikit tentang Nobel Prize ini. Jadi ini adalah sebuah penghargaan internasional di bidang sains dan teknologi, tetapi ada juga sebetulnya Nobel Prize ini yang diberikan penghargaannya itu untuk ilmuwan di bidang non-science, gitu.
yaitu di bidang literatur dan di perdamaian juga. Jadi kan kita pernah dengar tuh ada yang dapat Nobel perdamaian gitu. Padahal dia bukan ilmuwan gitu. Kemudian ini dimulai sejak tahun 1901 dan apa namanya inisiasinya adalah seorang ilmuwan dari Swedia bernama Alfred Nobel. Ini penemu dari dinamit. Gitu ya. Kemudian penghargaannya sendiri itu berupa uang, kemudian emas, kemudian diploma dan penghargaan lain gitu. Berikutnya saya akan coba sampaikan mengenai pemenang Nobel yang diadakan sejak tahun 1901 sampai dengan 2021 gitu. Tahun kemarin gitu. Nah, itu totalnya ada 975 pemenang individu dan organisasi. Gitu. Kemudian dibagi dua totalnya dari 975 itu 344-nya itu penghargaan Nobel untuk non science dan 631 itu untuk penghargaan yang science. Nah, kemudian saya akan coba sedikit mengulik nih tentang agama pemenang pemenang Nobel dari 1901 sampai dengan 2021 ini. Yang paling banyak adalah mereka yang beragama Kristen. Jumlahnya ini 63,3%. Gitu. Kemudian Yahudi, ini jumlahnya 20,8% dari total pemenang itu. Kemudian Islam, itu jumlahnya hanya 1,3%. Gitu, sangat miris sebetulnya. Kemudian Hindu itu 0,8%. Dan terakhir Buddha itu jumlahnya 0,4%. Gitu. Nah, berikutnya saya akan coba sampaikan pemenang Nobel dalam bidang sains atau ilmu pengetahuan. Tadi kan Nobel itu sendiri ada dua bagian ya, yang sains dan non-sains. Non-sains itu adalah literatur dan perdamaian. Nah, sekarang akan coba saya sampaikan pemenang Nobel Prize itu di bidang sains atau ilmu pengetahuan. Mereka yang beragama Kristen pemenangnya masih tinggi 66,2%, Yahudi itu 23,3%, Hindu itu 0,6%, kemudian Islam itu 0,5%. Kemudian, tiga nama terakhir ini, Abdus Salam, kemudian Ahmed Zewail, kemudian Aziz Sancar, ini adalah 3 orang pemenang Nobel Prize di bidang sains yang beragama Islam. Jadi sepanjang sejarahnya itu hanya ada 3 pemenang, hanya ada 3 orang pemenang Nobel Prize yang beragama Islam. Gitu. Mereka adalah Abdus Salam tahun 1979, ini pemenang Nobel Prize di bidang fisika, kemudian Ahmed Zewail tahun 1999, ini Nobel Prize di bidang kimia, kemudian Aziz Sancar ini 2015 sama di bidang kimia juga gitu. Dan ini hanya 3 orang pemenang ini saja nih yang beragama Islam dan pernah memenangkan penghargaan Nobel Prize di bidang iptek atau sains gitu. Nah, sayangnya gitu ya. Selama ini yang kita selalu dengar ilmuwan-ilmuwan yang terkemuka yang kita tahu itu adalah yang dari Eropa. Nama-nama seperti Isaac Newton, kemudian Aristoteles, pasti teman-teman pernah dengar di sini. Kemudian Albert Einstein apalagi, gitu. Kemudian Pythagoras, kemudian Galileo Galilei. Ini adalah nama-nama yang paling sering kita dengar ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan. Gitu ya. Sangat jarang sekali kita dengar ilmuwan-ilmuwan dari zaman kejayaan Islam dulu yang pernah kita dengar gitu. Kalah gaungnya dengan mereka gitu. Padahal kalau kita pelajari lagi, angka yang kita pakai sekarang ini, angka yang dipakai oleh umat manusia saat ini ya, terutama dari 1 sampai dengan 9. Dari 1 sampai dengan 9 itu adalah angka yang digunakan oleh ilmuwan dari Timur Tengah, dari zaman kejayaan Islam pada saya lupa tahunnya gitu. Angka 0 itu bukan, angka 0 itu yang menemukan adalah orang ilmuwan dari India. Jadi yang kemudian ditambahkan ke dalam angka dari 1 sampai dengan 9. Jadi sebetulnya sebelum angka Romawi itu ada, itu sebetulnya angka 0
maaf, angka 1 sampai dengan 9 itu adalah angka dari bahasa Arab yang sebenarnya kita pakai gitu. Kemudian saya akan coba sampaikan salah satu contoh nih ya, salah satu contoh bukti nyata bahwa sebelum ilmuwan Eropa itu terkenal gaungnya sampai dengan sekarang gitu. Pada zaman kejayaan Islam dulu, itu sebetulnya ilmuwan-ilmuwan Islam itu sudah mulai mempelajari ilmu pengetahuan gitu. Salah satu contohnya adalah yang teman-teman lihat di sini adalah rasi dari bintang galaksi Bima Sakti ya, atau Milky Way gitu. Kalau teman-teman tahu lagi, 2/3 dari bintang yang ada di galaksi Milky Way atau galaksi Bima Sakti itu, 2/3 itu sudah diberi nama oleh ilmuwan Islam dari zaman Abbasiyah. Jadi sebetulnya 2/3 rasi bintang di zaman 2/3 rasi bintang di galaksi Bima Sakti itu yang memberikan nama adalah ahli astronomi di zaman Abbasiyah. Kemudian saya akan mulai masuk ke manifestasi kejayaan Islam. Ada 3 zaman yang kita kenal tuh di zaman kejayaan Islam. Yang pertama adalah zaman Umayyah, yaitu tahun 1661 sampai dengan 750. Ini 29 tahun setelah Rasulullah wafat gitu ya. Kemudian zaman Abbasiyah, ini tahun 750 sampai dengan 1258, dan zaman zaman Abbasiyah ini adalah zaman di mana Islam itu banyak menghasilkan ilmuwan-ilmuwan terkenal gitu. Nanti akan kita fokus di zaman Abbasiyah ini. Kemudian terakhir adalah zaman Ottoman gitu ya. Ini berlangsung cukup lama juga, tahun 1299 sampai dengan 1922, dan ini salah satu kejayaan terbesarnya adalah ketika mereka menaklukkan Konstantinopel ya, itu oleh Sultan Mehmed II kalau nggak salah gitu. Oke. Saya akan mulai masuk ke ke beberapa ilmuwan Islam di zaman Abbasiyah. Nah, yaitu tadi yang di tahun 750 sampai dengan 1259. Jadi di zaman Abbasiyah ini itu ada sebuah tempat yang bernama Bait al-Hikmah atau House of Wisdom. Ini sebetulnya sebuah perpustakaan yang cukup besar sekali, dan ini didirikan oleh Raja Mansur kalau nggak salah, itu di zaman Abbasiyah ini. Ini sebenarnya sebuah perpustakaan yang cukup besar yang akhirnya kemudian menjadi sebuah institut ilmu pengetahuan di zaman itu yang cukup besar dan menghasilkan ilmuwan-ilmuwan yang cukup terkenal pada saat itu. Salah satunya adalah ini dia, Ibnu Sina, yang hidup di tahun 1980 sampai dengan 1037. Beliau ini ahli filsafat, ahli kedokteran, ahli astronomi. Kemudian salah satu buku yang terkenal dari beliau adalah The Canon of Medicine atau Kanun Kedokteran, dan The Book of Healing atau Kitab Penyembuhan gitu. Kemudian berikutnya ada lagi yang namanya Al-Biruni. Beliau ini adalah seorang ahli filsafat, ahli matematika, ahli fisika, ahli antropologi, dan ahli geografi gitu ya. Nah, Al-Biruni ini beliau ini pada zaman beliau hidup itu, beliau itu sudah mengukur jari-jari planet bumi dengan menggunakan trigonometri yang sederhana gitu ya. Dan hasilnya adalah hasil pengukuran beliau ini di zaman Abbasiyah itu dengan menggunakan trigonometri yang sangat sederhana. Hasil pengukuran beliau adalah 6.340 km. Ini adalah pengukuran jari-jari planet bumi yang dilakukan oleh Al-Biruni. Dan ternyata dunia modern sekarang itu kan sudah mengukur jari-jari bumi, dan hasil pengukuran jari-jari bumi di dunia modern adalah
ini dia 6.371 km. Hanya berbeda 0,1% dari pengukuran yang dilakukan oleh Al-Biruni di apa namanya di zaman Abbasiyah dulu. Gitu. Jadi sekali lagi hanya beda 0,1% saja dari pengukuran ilmu modern. Gitu ya. Nah, yang harus kita tekankan sekali lagi adalah gini. Kalau di zaman Abbasiyah dulu, di zaman di tahun 750 sampai dengan 1259 itu ilmuwan-ilmuwan Islam dulu sudah bisa mengukur jari-jari bumi ya dengan menggunakan trigonometri yang sederhana itu, dan hasilnya ternyata hanya berbeda 0,1% saja gitu. Berarti kan sebetulnya bisa disimulkan bahwa ilmuwan Islam di zaman Abbasiyah dulu sudah mengambil kesimpulan atau ya mengambil kesimpulan bahwa bumi ini bulat. Bahwa bumi ini bulat, bukan rata, bukan flat gitu. Nah, karena pada zaman dulu pun di zaman Abbasiyah sudah ada tuh ilmuwan Islam yang bisa mengukur jari-jari bumi gitu dengan menggunakan trigonometri sederhana gitu, dan hasilnya kan tidak melenceng jauh dari apa namanya ilmu dari pengukuran yang dilakukan di zaman modern gitu. Nah, kemudian ini beberapa ilmuwan terkenal lain di zaman Abbasiyah. Nah, ada yang namanya Ilmu Haytham. Beliau ini adalah ahli matematika, ahli astronomi, ahli fisika. Kemudian beliau dijuluki sebagai Bapak Optik Modern, pelopor metode ilmiah melalui eksperimentasi. Kemudian Ibnu Musa Al-Khawarizmi, ini sangat penting sekali kalau teman-teman sekarang bermain apa namanya sosial media. Kemarin itu di apa namanya di sesinya Pak Rizky itu ada pertanyaan dari Pak Taufik kalau nggak salah, itu tentang apa namanya sosial media kan sekarang kalau kita scroll itu kan menampilkan tampilan yang kadang tidak elok untuk dilihat gitu ya, dan kita tidak bisa menghindari hal itu. Dan kemudian Pak Rizky menyampaikan sebetulnya itu apa namanya algoritma atau algoritma gitu ya, dan itu betul. Jadi apa namanya Ibnu Musa Al-Khawarizmi ini beliau seorang ahli matematika yang juga dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Ya, dan aljabar ini adalah asal usul konsep algoritma yang kita kenal sekarang gitu. Jadi kan algoritma itu kalau di sosial media itu adalah apa namanya sosial media itu kan memanjakan kita dengan konten-konten yang di awalnya memang kita suka melihat gitu. Jadi kalau kita mencari apa, nanti berikutnya sosial media itu pasti akan menampilkan konten yang memang sesuai dengan apa yang kita cari berikutnya gitu. Jadi kalau kemarin Pak Rizky bilang itu di Instagram saya itu isinya ya kalau nggak sepak bola, makanan, terus apalagi saya lupa itu. Ya itu kan memang karena memang mungkin di awalnya Pak Rizky itu selalu memang interaksinya dengan hal-hal kayak gitu. Dan memang seperti itu gitu. Jadi kalau seandainya kita interaksinya dengan satu konten tertentu, ya pasti sosial media itu pasti akan memanjakan kita dengan konten yang sama gitu. Dan itu kan ilmu algoritma yang sebetulnya itu ditemukan oleh Ibnu Musa Al-Khawarizmi ini gitu. Kemudian siapa penemu Facebook, saya lupa pendiri Facebook itu, Mark Zuckerberg ya, Mark Zuckerberg. Itu beliau pernah bilang gini, banyak orang berterima kasih kepada saya. Saya lupa tahunnya gitu ya, cuman saya pernah membaca sebuah quote dari dia itu gini, banyak orang yang berterima kasih kepada saya karena menemukan Facebook gitu. Padahal saya tidak akan bisa melakukan ini semua tanpa temuan ilmu dari seorang ilmuwan di abad ke berapa saya lupa itu ya, 750 itu abad ke berapa, abad ke-7 gitu. Itu yang bernama Ibnu yang dia bilang Al-Khawaris gitu. Saya tidak akan bisa membuat sebuah Facebook kalau seandainya tidak ada ilmu aljabar ini yang ditemukan oleh seseorang yang bernama Al-Khawaris gitu. Dan orang malah melupakan Al-Khawaris, bukan malah saya yang dikenal tapi bukan Al-Khawaris. Nah, itu disampaikan diri oleh Mark Zuckerberg. Nah, ada yang tahu ini gambar siapa?
Sebentar, saya juga buka contekan ya, karena saya juga lupa nih gambar siapanya. Coba. Ya, ini adalah Nicolaus Copernicus. Ini adalah seorang ilmuwan yang dia akhirnya menemukan bahwa pusat tata surya itu bukan bumi, tapi matahari. Gitu. Pusat tata surya itu bukan bumi, tapi matahari. Dan Bapak Ibu tahu, Nicolaus Copernicus ini ketika menemukan ilmu ini, gitu, sumber buku-buku referensi Nicolaus Copernicus itu dari mana? Ini dia. Jadi referensi yang dipakai oleh Nicolaus Copernicus ini adalah dari Nasir al-Din al-Tusi dan al-Bantani. Ini beliau, dua orang ini juga ilmuwan yang hidup di zaman Abbasiyah. Ya. Masalahnya kita sekarang malah lebih kenal Nicolaus Copernicus, bukan dua orang ini. Gitu. Nah, kemudian saya akan coba sampaikan kenapa kemudian orang malah justru banyak lebih mengenal ilmuwan dari Eropa, bukan ilmuwan di zaman kejayaan Islam dulu gitu. Yang pertama itu di zaman Abbasiyah itu kan berakhir di tahun 1259. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah ketika mereka diserang habis-habisan oleh Hulagukan. Ini seorang keturunan kerajaan Mongol kalau saya tidak salah ya. Jadi dia menyerang kerajaan di zaman Abbasiyah dulu itu yang ibu kotanya di Baghdad kalau tidak salah, gitu ya. Ini diserang habis-habisan, bahkan pada saat serangan itu terjadi itu sejarah mencatat bahwa Sungai Tigris itu berwarna hitam pekat ketika Hulagukan ini menyerang ibu kota di zaman Abbasiyah tahun 1259. Itu berwarna hitam pekat Sungai Tigris. Kenapa? Karena beberapa buku-buku atau referensi atau catatan-catatan pada saat itu habis dibakar dan dibuang ke sungai. Jadi waktu itu ada catatan sejarah bahwa Sungai Tigris itu bahkan berwarna hitam pekat. Gitu ya. Jadi semua sumber referensi keilmuan pada saat itu habis terbakar. Kemudian salah satu yang menyebabkan kenapa kemudian ilmuwan pada saat itu mulai jarang terdengar lagi adalah berkurangnya peran Timur Tengah di jalur sutra sejak abad 15. Jadi abad 15 itu Vasco da Gama itu dia menemukan jalur maritim baru. Jalur maritim baru perdagangan itu yang kalau tidak salah itu memutari garis pantai Afrika. Itu memutar. Jadi dan ini mengakibatkan Timur Tengah itu berkurang di jalur sutra. Jadi jarang di perkembangan peradabannya sendiri sudah mulai ditinggal gitu. Kemudian terakhir di Eropa sendiri di abad ke-15 itu sudah menemukan mesin cetak. Jadi abad ke-15 itu ditemukan mesin cetak di Eropa dan akibatnya ilmuwan Eropa pada saat itu lebih banyak atau lebih mampu menyebarkan gitu ya, atau membuat catatan temuan mereka gitu, dibanding dengan ilmuwan dari Timur Tengah pada saat itu. Nah, kemudian kalau kita flashback lagi, sebetulnya Al-Quran itu kan adalah sumber dari semua ilmu. Sumber dari semua ilmu itu adalah Al-Quran gitu. Di sini ini Quran surat 21 ayat 3 dan 21 itu surat apa ya? Saya lupa. 21 surat apa ya? Misibat ya? Ada yang tahu? Al-Anbiya. Nah ini. Jadi di Quran Quran surat 21 ayat 3 kan sudah menyebutkan bahwa peredaran bumi dan matahari di garis edarnya itu sudah disampaikan di situ. Jadi sebetulnya sebelum para ilmuwan yang kita dengar kemudian sampai sekarang ini mereka kemudian banyak memenangkan
piala itu tadi, Nobel Prize itu tadi, gitu. Bisa jadi mereka juga sebetulnya ilmu yang mereka dapatkan itu bersumber dari Al-Quran. Salah satu contoh lagi adalah di surat Al-Anfal ayat 23 atau 22, saya agak lupa itu, yang salah satu isinya adalah mengenai penciptaan manusia. Itu kan eh, saya lupa bunyinya gitu ya. Yang jelas kan bahwa Allah itu menciptakan pendengaran, baru kemudian apa gitu. Saya lupa itu bunyinya persisnya seperti apa gitu. Nah, sayangnya eh, apa namanya? Ini kan ilmu yang kemudian akhirnya kita tahu dari orang-orang Eropa. Kita tahu bahwa di luar negeri itu kalau orang yang mengandung, orang yang lagi mengandung trimester 3 gitu ya, itu kan mereka kadang-kadang memperdengarkan eh, memperdengarkan musik klasik ya di perutnya gitu, memperdengarkan musik klasiknya di perutnya, karena mereka percaya bahwa kemudian itu kalau mereka melakukan itu mereka akan itu bisa mempengaruhi perkembangan otak mereka, otak si janin itu bisa bisa apa namanya membuat otak si janin itu akan berkembang lebih bagus gitu. Yang padahal di Al-Quran sendiri kan sudah disebutkan gitu bahwa Allah sendiri ketika menciptakan manusia itu di trimester ketiga itu kan sebenarnya bayi itu sudah bisa mendengar apapun yang diucapkan oleh si ibu gitu kan. Gitu. Nah, eh, baru kemudian ketika ramai itu ya ramai orang-orang yang mempraktekkan hal itu gitu ya, ketika mereka hamil memperdengarkan apa namanya musik klasik gitu, baru kemudian kita ramai juga gitu. Ibu hamil, oh jangan musik klasiknya kita ganti dengan murotal gitu kan pada situ. Nah itu kan salah satu contoh gitu bahwa eh, yang lebih banyak memanfaatkan sumber ilmu yang dari Al-Quran itu malah sebetulnya bukan orang-orang kita gitu, bukan orang-orang kita itu. Nah, yang ingin saya sampaikan lagi adalah sebagai penutup, jadi mudah-mudahan nanti ke depan kita akan lahir generasi yang apa namanya bisa mengamalkan isi Al-Quran gitu ya. Kemudian muncul ilmuwan-ilmuwan Muslim gitu yang sumber ilmunya saya yakin pasti dari Al-Quran gitu, bisa menerjemahkan Al-Quran, bisa mengejawantahkan isi Al-Quran seperti apa, dan kemudian dan apa namanya ya Islam bisa kembali lagi berjaya seperti di 3 zaman itu tadi gitu ya, mudah-mudahan seperti itu. Itu saja yang ingin saya sampaikan teman-teman. Apa namanya, kalau ada pertanyaan asal jangan susah-susah karena ini saya juga nyontek sebetulnya gitu. Oke, kita akan coba diskusikan. Itu saja Misibat dan teman-teman. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf gitu, dan kalau ada ilmu yang bisa diambil itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terima kasih teman-teman. Oke, dan saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Henu atas sharing session hari ini. Memang betul yang tadi kata Pak Henu sampaikan, dulu di abad 10 itu orang ramai terkagum-kagum gitu ya. Ada yang bisa menghitung lingkar bumi. Ternyata 6 abad sebelumnya hitungan itu sudah ditemukan oleh Al-Biruni gitu. Kemudian di tahun 1974 dalam jurnal UNESCO Career juga beliau ternyata dianggap sebagai the extraordinary genius of universal scholar. Jadi super genius, mengalahkan Da Vinci. Nah, mungkin yang kalau saya lihatnya begini Pak Henu, mungkin nanti teman-teman bisa berbagi. Artinya memang tadi Pak Henu sampaikan, bisakah kita mengembalikan apa namanya kejayaan Islam dengan sains ya. Dan pesannya adalah yang saya tangkap dari Pak Henu adalah kalau bisa kita tuh harus belajar mengembalikan kembali kejayaan itu agar paling tidak kita bisa mengejar ketertinggalan. Dan Helmi Yahya pada satu kesempatan menyampaikan tentang hal ini juga ya Pak ya. Jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka engkau akan menanggung pahitnya kebodohan. Mungkin ini yang saya sampaikan di kesempatan kali ini dari motivasi atau inspirasi Al-Biruni yang artinya orang asing yang pekerjaannya dari kecil selalu belajar dan belajar. Baik, buat teman-teman yang ingin berbagi silahkan. Miss Septi, Pak Rizky, Pak Taufik,
Bu Menul, Bu Ibat, jika ada yang ingin menyampaikan. Belum, Bu, Bu Wiwin mau sharing pertanyaan game apa Bu Wiwin? Bu Wiwin mana ada nggak nih? Nggak ada. Bu Win lagi rapat, Pak. Rapat Oh, untuk persiapan besok ke saya final. baru baca WA nih, nanti saya sharing pertanyaan game. itu kemarin Pak Henu. Oh, Bu itu kemarin. sharingnya games tentang pertanyaan. Nah, tadi kan ada materi Pak Henu, nah itu mau dijadiin games juga pertanyaan. Oh, Lumayan gitu. Kalau tanggapan dari saya ya Berita. Jadi pentingnya kita belajar lagi tentang tokoh-tokoh Islam. Karena kan selama ini yang kita tahu memang kebanyakan ilmuwan-ilmuwan yang non-Islam ya. Padahal pada dasarnya mereka itu duluan Islam gitu, baru mereka. Gitu. Tapi yang sering tersold out itu ilmuwan-ilmuwan Eropa. Jadi insight yang didapatin seperti itu Berita. Kalau dari saya. Baik, ya betul sekali. Memang ini bagian dari bagaimana mempopulerkan orang-orang Eropa gitu ya dibandingkan dengan orang Islam. Kemudian dari sisi sejarah yang tadi disampaikan oleh Pak Henu, maka inilah akhirnya yang tampil sampai saat ini ya, ada Galileo, kemudian Isaac Newton, kemudian ada Da Vinci dan lain sebagainya, sehingga sebenarnya penemu-penemu asli yang real yang memang berdasarkan Al-Quran itu malah tenggelam gitu ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan paling tidak memang ini yang bisa dijadikan pembelajaran buat kita semua, paling kita sudah jadi orang tua ya, untuk bagaimana memperkenalkan tokoh-tokoh ini ke anak-anak, kemudian melibatkan anak-anak dalam kegiatan-kegiatan cerita maupun diskusi gitu ya. Nah, nanti bisa juga menjadi bagian dari kegiatan yang ada di NIC misalnya, seperti itu ya, begitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Pak Taufik mau menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan topik hari ini, silahkan. Ya, kalau penyampaian sesuatu sih kondisi umat Islam saat ini memang dalam kondisi yang sudah menjadi objek Bu ya, bukan pencipta gitu. Jadinya mungkin yang perlu dilakukan kita adalah memanfaatkan source yang ada ya, walaupun memang itu datangnya untuk saat ini ya itu dari non muslim yang awalnya tadi sudah dijelaskan dari orang-orang muslim, tapi saat ini mungkin kayak buku-buku itu kan banyak ya di internet gitu. Terkadang kita selaku seorang muslim ada ada dua sisi gitu. Apakah ini pembajakan, ini bukan hak dia. Kadang-kadang juga pernah saya dengar dari Ibat kan nggak mau beli buku bajakan tuh ataupun dia maunya yang asli gitu kan. Jadinya kalau misalnya itu memang ada sumber ilmu keilmuan dari orang muslim yang ada ya, bisa jadi mungkin kan sebagai seorang muslim yang baik bisa jadi boleh gitu ngambil tuh source yang banyak itu dan dipelajari, dan mungkin saja ya kedepannya kita bisa menjadi ngeliding gitu. Walaupun nanti pada akhirnya semua teknologi itu akan musnah ya, bukan berarti kita tutup mata gitu. Ya kita penting gitu untuk mengimbangi gitu untuk melakukan inovasi-inovasi berdasarkan dari sumber mereka juga gitu. Baik. Gitu, Bu Rita. Baik Pak Taufik, betul ya, umat Islam harus bergerak gitu ya, memotivasi diri sendiri bagaimana menjadi lebih baik. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan, kolaborasi. Baik Bapak dan Ibu, adakah yang ingin disampaikan dari materi Pak Henu hari ini? Bu Septi, Pak Rizky, Bu Menul? Baik, tidak ada. Terima kasih. Ya, baik. Silakan ke Miss Ibat. Ya, baik. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya hari ini, sharing session tentang sains dan kaitannya dengan belajar gitu ya. Ayo kita belajar lagi, karena memang kita harus sanggup berlelah-lelah ya untuk belajar mencapai sesuatu. Jika tidak ya kita harus mau menanggung pahitnya kebodohan.
Alhamdulillah kita selesaikan sharing session hari ini. Insya Allah besok akan dilanjutkan oleh Pak Taufik Riswanto dan hostnya akan dipandu oleh Pak Henu. Terima kasih. Saya Rita Fitra Dewi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please, ya, Pak.